It's time for tutorial. Hai, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel Aufa MF ya, masih sama aku Jelas. Dan kali ini kita akan sama-sama ngebahas tentang fisika, tapi bukan fisika secara materinya, tetapi kita akan ngebahas satu aplikasi yang berguna banget nih buat pembelajaran fisika. Buat kalian yang guru ataupun mahasiswa ataupun akademisi lah ya, pokoknya siapa tahu mau make ini buat penelitian, ataupun kalau kalian misalkan masih siswa bisa gunain aplikasi ini buat lebih memahami konsep fisika yang dijelaskan dengan melalui analisis video. Nah, aplikasi apa itu? Yap, dia adalah aplikasi tracker. Oke, aplikasi tracker atau di bawahnya udah dijelasin ya, ini adalah Video Analysis and Modeling Tools. Jadi sesuai dengan namanya, ini adalah suatu aplikasi yang mampu menganalisis dan memodelkan fenomena gerak dan optika. Fenomena gerak dan optika ya, jelas ya di sini kelihatan kalau gerak dan optika pasti adalah pembahasan dari fisika. Yap, jelas lah ya. Tapi tracker bisa guna buat yang lain nggak ya? Tapi kayaknya enggak deh. Ya, nanti aku jelasin lebih lanjut ya. Oke, yang pertama tracker ini itu bersifat free atau tidak berbayar ya. Jadi dia adalah open source, bisa kamu unduh secara halal ya, legal. Mau dibagi-bagikan ke orang lain juga tidak apa-apa karena dia open source. Nah, dia dikembangkan oleh Open Source Physics. Jadi ini adalah suatu organisasi gitu ya, gabungan sebenarnya dari beberapa orang yang mengisi di ini organisasi ini gitu ya. Nah, atau kalau kalian lebih mau kepo, kalian boleh cari aja di www.opensourcephysics.org. Nanti di situ akan dijelaskan OSP itu apa sih, organisasi kayak apa sih, kayak gitu ya. Nah, jadi namanya juga OSP Physics. So, kalian pasti udah tahu kalau di sini organisasinya adalah ngelola tentang fisik ya, fisika atau fenomena atau aplikasi yang berguna buat pembelajaran fisika terutamanya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini tracker ini menggunakan kerangka kerja Java dan dia bisa digunakan untuk Windows, macOS sama Linux. Jadi sistem apapun masih bisa lah ya. Kalian mau pakai tipe laptop. Oh ya, di sini tracker itu better kalau kalian pakainya adalah menggunakan PC atau laptop ya. Kalau aku belum pernah nyoba sih kalau di handphone bisa apa enggak ya. Tapi better kalau kalian pengen analisis itu kan lebih enaknya pakai yang layarnya agak gede ya, gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi cara installnya nanti gimana? Kali ini di video ini kita akan sama-sama belajar nginstal ya. Jadi gimana sih nginstalnya? So, untuk menginstal yang jelas pertama kita harus mengunduh dulu ya, atau mendownload. Nah, downloadnya di mana sih? Downloadnya ada di sini. Ini boleh ada www-nya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. pislet.org/tracker. Intinya itu ya. Nanti kita akan sama-sama gimana cara menginstal yang benar ya. Sebelum itu kita akan mendownload terlebih dahulu. Oke, sebelum kalian install pastiin dulu internet kalian aktif ya. Kalau udah internetnya aktif, kalian bisa langsung ke browser. Di sini aku pakai Chrome aku gitu ya. Ke browser, kita langsung boleh searching di Google dulu tracker aplikasi fisika gitu ya. Kalau tracker doang nanti kayaknya bakal kemana-mana sih. Atau langsung aja di menu tabnya ya, di situ ya isi semua tracker ya. pislet.org gitu ya, slice langsung aja ke tracker. Nah, ini dia ya, mana yang ketiga. Oke, jadi itu ya. Kita langsung enter aja. pislet.org/tracker. Oke, kalau udah dia akan langsung muncul lembaran halaman gitu ya, yang isinya adalah keterangan tentang si tracker ini. Oke. Jadi di sini dia udah diunduh oleh banyak orang. Terus bisa diinstal pakai Windows, recent macOS. Jadi kalau kalian pakai Mac yang terbaru ataupun yang lama bisa, pakai Linux jelas bisa. Terus habis itu apalagi ya ini ya,
nanti ada library browser, nanti aku jelasin itu pakai apa. Ini dijelasin tracker itu apa, siapa pengembangnya, kemudian bagaimana menginstalnya, dan supported video formats. Nanti kan tadi video analisis ya, namanya juga menganalisis video, format video apa yang bisa dimasukin ke tracker ini dijelasin ya. Ada MP4, AVI, WMV, FLV, or MOV ya gitulah ya pokoknya. Nanti kalian boleh baca-baca. Tapi kalau aku biasanya kalau kalian punya video better pakai MP4. Nanti aku lebih jelasin lebih lanjutnya di video kedua ya, gimana baiknya kalian mengambil video untuk dianalisis di tracker ini gitu. Oke, di sebelah sini ada featuresnya, ada tracking, modeling, video, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, banyak lah ya pokoknya. Kalau kalian mau baca-baca boleh di situ ya. Nah, langsung aja bagaimana cara mendownloadnya. Kan kita mau install, pasti download dulu ya. Nah, karena di sini laptop aku itu pakai Windows, maka aku akan ambil yang Windows. Nah, kalau kalian pakai yang lain ya diklik yang lain ya. Kliknya cukup satu kali aja dan dia akan otomatis install. Oke, aku udah klik yang Windows, otomatis di sini akan install. Dan kita tunggu aja ya. Dia besar apa kecil ya, lumayan. Ini udah 6.0.10 ya, jadi dia artinya udah seri ke-6. Terakhir aku pakai tracker ini itu waktu pelatihan di Damba. Terima kasih karena udah dilatih gitu ya, jadi kenal sama tracker. Terus waktu itu aku masih pakai yang 5 kayaknya, yang seri ke-5. Mungkin ini udah ada pembaruan gitu ya, ada bugnya diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi semakin kekinian biasanya semakin bagus sih. Tapi nggak tahu lebih berat apa enggak. Tapi kayaknya dia nggak terlalu berat sih. Nah itulah ya, pokoknya itu tracker. Terus nanti di sini tadi kan aku sempat jelasin ya kalau dia itu bisa menganalisis gerak, fenomena gerak dan optik. Nah jadi gerak di sini yang bisa dianalisis itu ada banyak. Bisa gerak lurusnya aja, gerak lurus beraturan, berubah beraturan, gerak parabola, gerak 2 dimensi, 3 dimensi bisa nggak ya? Dia bisa what is that? Gerak harmonik itu juga bisa di sini. Terus yang pernah aku lihat di jurnal-jurnal itu apalagi ya? Momentum dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kalau kalian lihat pada tracking bagian featuresnya itu ada manual and automate object tracking with position, jadi bisa melihat posisinya gimana atau persamaan posisinya nanti. Kemudian ada velocity yaitu kecepatan, jadi kalian bisa ngelihat persamaan kecepatannya sama accelerationnya atau percepatannya gitu ya. Jadi kita bisa nge-track si benda yang kita kita mau analisis ya Allah, susah banget ngomongnya. Mau kita analisis itu dari posisi, kecepatan, dan percepatannya gitulah ya. Kemudian center of mass track, titik masanya. Kemudian nanti ada grafik plottingnya. Terus apalagi ya ini ya, RGB Alliance Profile. Ini bisa sudut berapapun, tapi nanti kalau kita pakai gerak kan kita udah ngetahuin tentang gerak yang pingin kita analisis gitu ya. Ya maksudnya minimal kita tahu ya, kalau kita mau analisis gerak lurus ya kita percobaannya harus pakai gerak lurus. Jangan kita mau analisis gerak parabola, gerak lurus, kita mau analisis gerak lurus tapi yang kita praktekin gerak parabola, kan itu beda ya. Jadi kalian pokoknya harus ngeh dulu kalian mau bikin atau nganalisis gerak apa, ya video yang kita masukin ya harus sesuai dengan geraknya gitulah ya. Atau kalau misalkan kalian nggak tahu nih itu geraknya itu gerak apa ya, nah buat misalkan siswa-siswa yang penasaran ya, kira-kira kalau benda jatuh itu masuknya ke gerak apa ya, apa gerak parabola atau gerak lurus atau gerak apa gitu ya. Nah kalian bisa nge-track dari sini, dari gerakan benda itu nanti diketahui kan persamaan posisi, kecepatan dan percepatannya, apakah dia termasuk gerak lurus beraturan, berubah beraturan dan lain sebagainya gitulah ya pokoknya. Jadi intinya ada dua sih kalau kalian mau ngelakuin eksperimen di sini ya. Jadi
dari udah tahu geraknya, pengen tahu persamaannya, atau bahkan belum tahu gerak apa, dari persamaan itu kita bisa analisis. Gitulah ya. Oke, aku udah ngomong panjang tapi ini belum terdownload juga. Mohon maaf karena agak lemot ya Bu ya. Ininya internet saya. Oke. Sambil ngomong lagi ya, ngomong lagi. Panjang dong. Oh ya, di sini bagusnya Tracker itu adalah dia punya library browser. Dan library browsernya ini itu ada dua tipe. Yang pertama adalah yang asli di Trackernya, nanti kita install. Kalau kalian gak nyentang nanti itu maka nggak akan terbentuk. Nah tapi kalau misalkan nanti kalian centang itu akan ada ya video library-nya asli dari Trackernya. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya video bisa pakai ini, tapi kalau kalian eksperimen atau penelitian wajib pakai punya kalian sendiri ya gitu. Terus sama bisa pakai internet, jadi bisa nyari di library browsernya si dia, punya dia. Siapa sih punya dia? OSP tadi ya gitu. Oke semuanya, setelah sekian lama ya, nggak lama-lama banget sih sebenarnya, tadi ukurannya cuma 139 kayaknya, 9 MB, lebih gede kayaknya dari yang zaman dahulu kala gitu ya, jelas. Oke, kalau udah terinstall lagi, terdownload ya, kita cek dulu. Nah di sini ini adalah ada yang buat nginstal, dan di sini Windowsnya untuk X64 ya, karena udah sesuai dengan punya saya. Oke, kalau dia udah tinggal nginstal aja. Cara nginstalnya seperti biasa ya, kita double klik Trackernya, tunggu aja sebentar, tunggu sebentar. Oke, kalau udah ada langsung di, ya biasalah ya, yes gitu ya, biar dia langsung. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kalau udah kita next ya. Ini ada kita next, kemudian save dulu ya, next. Terus mau ditaruh di mana? Kalau misalkan C kalian penuh ya bisa dipindah di mana lah ya. Aku di C aja, kemudian di next. Nah ini penting nih, step ini penting banget. Jadi biar nanti tracker kalian bisa menganalisis video atau inputan yang kalian masukin gitu pokoknya ya, ini harus dicentang guys. Oke, jadi di sini harus dicentang, ingat. Kemudian kita next, kemudian ini adalah direktori untuk videos dan eksperimen yang dari mana tadi, dari OSP ya. Jadi mau ditaruh di mana, kita taruh di C aja nggak apa-apa. Kemudian kita next ya. Kalau udah next, kita next baru nginstal. Kita tungguin, pasti tidak akan selama kita tadi download ya, karena internet saya yang agak kurang bagus ya tadi ya. Kalau internet kalian cepet sih tadi downloadnya cepet mungkin ya, installnya insya Allah cepet lah. Oke, dan udah selesai. Readme file kalau kalian mau baca tentang trackernya ya, dan juga launch tracker kalau mau lihat. Dan kita langsung aja di sini, itu readme-nya, itu tentang series apa namanya trackernya, dan juga kita oke ya. Kita akan nunggu buat si trackernya nge-launch atau muncul atau kebuka. Nah ini dia sudah terbuka, kita perbesar dulu. Di sini langsung muncul what is that, namanya main view dari si trackernya, halaman utama dari tracker. Oke, nah di sini ada aku cuma pengen ngeliatin ya, kalau tadi kan cuma kelihatan bagian apa namanya ya, video jendela videonya. Jadi nanti ini video itu ada di sebelah sini. Kemudian di sini nanti ada namanya ini plot view, itu buat apa namanya grafiknya, sama table view itu buat nanti nganalisis geraknya secara XY-nya gitulah ya, tabel gitu. Oke. Dan aku akan jelasin sedikit ke menu-menunya
sebelum kita tutup video kali ini. Jadi di atas di sini ada menu barnya ya, ada file, edit, video, track, koordinat sistem, dan lain sebagainya. Nanti kalau untuk file seperti biasa lah ya, ada open, close, save, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada edit, itu kalian bisa undo, redo apa yang kalian lakuin dan lain sebagainya. Ada font size juga. Kemudian ada video, ini adalah untuk ngambil video yang akan kamu masukin ke sini, dan juga nanti bisa dicari klip yang pokoknya intinya ngambil video sih. Kemudian ada track, ini adalah untuk di sini ya, kita lihat ada point mask, center of mass, dan lain sebagainya. Ini penting ya, nanti penting ketika videonya udah masuk. Kemudian ada koordinat sistem, kita mau pakai yang apa, fixed angle dan lain sebagainya. Ini nanti kalau udah video masuk nanti aku jelasin dan lain sebagainya. Nah di bawah ini ada beberapa menu yang penting ya. Ini kayak open langsung, kalau dari file kan di sini. Kalau di sini bisa open langsung, save. Kemudian di sini ada klipnya bisa kita hide. Kemudian di sini ini ada tadi kalibrasi. Jadi ini nanti penting, aku jelasin di video selanjutnya. Kemudian di sini ada titik acuan atau koordinatnya gitu ya. Kemudian di sini ada penggaris, track, dan lain sebagainya ya. Terus zoom level. Oke, nanti ini akan kita pakai ketika videonya kita mau masukin. Di sini tadi aku udah jelasin, ini tempat video muncul. Di bawahnya adalah untuk durasinya ya. Nanti ini penting sekali untuk setting awal sama akhirnya. Jadi karena video ketika kita ngambil itu kan, kalau kita udah crop atau kita misalkan di HP langsung crop gitu bisa ya, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, tenang aja, bisa di crop di sini kok. Oke. Terus apalagi yang harus aku jelasin ya? Di sini memori, refresh data, dan lain sebagainya. Kayaknya udah deh. Nanti akan lebih jelas kalau misalkan videonya udah masuk di tracker. Tapi sebelum kita bereksperimen, ya kalian harus tahu kan video kayak apa yang wajib masuk ke yang bisa masuk ke sini. Jadi nanti kita sambung lagi aja ya ke video selanjutnya. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.